Halo semuanya, nama saya Ferdi Junaidi Sigaraki. Kali ini saya akan membahas tentang UAS Tech Skill, yaitu dengan topik pengaruh online payment terhadap gaya hidup. Nah, di sini saya akan membaca bagian subtopik kedua dan ketiga. Yang pertama itu rentan cybercrime. Munculnya istilah online payment dalam kehidupan sehari-hari memberikan keuntungan bagi para penggunanya, tidak hanya bagi masyarakat yang tidak ingin repot untuk membawa uang tunai ketika berbelanja atau melakukan pembayaran ke offline store. Tetapi juga pembayaran transaksi terhadap pembelanjaan di online store atau bisa dikenal e-commerce. Konsumen yang cerdas tentu saja konsumen yang tidak hanya memikirkan keuntungan yang diperoleh oleh sistem online payment, namun juga mempertimbangkan dan memperhatikan risiko yang dapat terjadi terhadap sistem tersebut. Salah satu risiko yang mungkin terjadi itu adalah cybercrime. Nah, cybercrime ini adalah istilah yang ditunjukkan untuk kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer atau perampokan yang termasuk kriminal lainnya seperti pencurian data, penguntitan, intimidasi, pemaksaan, dan lain sebagainya. Meningkatnya cybercrime yang terjadi dan terutama di Indonesia sejalan dengan kemajuan teknologi yang terjadi, tetapi kurangnya peningkatan keamanan terhadap online payment yang dilakukan konsumen. Menurut Agus Tanti dan Setiawan, sulitnya mengatasi permasalahan menangkap pelaku cybercrime di beberapa hal. Yang pertama, penanganan terhadap cybercrime cybercrime yaitu masih terkendalanya masalah ruang. Cybercrime yang terjadi di dunia maya, artinya dunia tanpa batas, menyebabkan polisi butuh lebih banyak waktu untuk menemukan pelaku, terlebih biasanya pelaku banyak yang menggunakan identitas palsu. Kedua yaitu sulitnya mengumpulkan barang bukti secara cepat karena kejahatan yang terjadi kan secara online dan melalui sistem elektronik, sehingga cara termudah yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan bukti yaitu mencari petunjuk yang mengindikasi terjadinya suatu kejahatan yang berupa akses yang dilakukan secara tidak sah atau ilegal. Adanya identitas palsu, perangkat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan lokasi perangkat ketiga pelaku cybercrime. Pelaku cybercrime juga sulit diidentifikasi karena kuatnya jaringan antar sama pelaku cybercrime, seperti sindikat gitulah. Lalu yang keempat, yaitu masih belum maksimalnya sarana dan prasarana dalam menggunakan cybercrime di Indonesia untuk menghambat proses penegakan hukum. Kurangnya keamanan terhadap kejahatan payment online dan cybercrime lainnya di Indonesia membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat infeksi software berbahaya terbesar di atas 50%. Cybercrime yang terjadi disebabkan oleh rendahnya masyarakat yang menggunakan internet untuk menjaga keamanan transaksi keuangan online-nya. Konsumen terkadang terlalu percaya diri dengan pengetahuan yang ia miliki terkait keamanan online. Sehingga ketika ingin melakukan online payment, dia lupa atas tindakan mendasar dalam hal keamanan seperti menggunakan kata sandi ataupun eh, security code yang ada di kartu biasanya. Kurangnya kesadaran masyarakat, lambat penanganan terhadap kasus cybercrime yang terjadi akibat sulitnya menemukan pelaku, membuat kerugian akibat kasus cybercrime terus meningkat. Berdasarkan hasil temuan Norton Cybercrime Security Insight Report dalam kasus kompas.com, di Indonesia kerugian akibat cybercrime diperkirakan mencapai 33,29 miliar. Itu besar banget, bukan kecil, besar banget. Di mana angka ini jauh lebih besar dibandingkan perampokan nasabah bank secara konvensional. Jadi kerugiannya itu melebihi dari kayak orang ngerampok bank langsung gitu. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem online payment di Indonesia, diantaranya UU nomor 19 tahun 2016, perubahan atas dasar UU nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, atau UU ITE yang kita kenal. Dalam pasal 245 ayat 2
bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam hal transaksi elektronik, maka ancamannya pun berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Itu gede banget ya. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran sistem elektronik di penyelenggara negara dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pemetaan manajemen dan menggunakan indeks BSSN dan penerapan standar ISO 27001 IDSS dan OSO apabila online payment yang dilakukan konsumen dengan maksud terjadinya transaksi jual beli secara online melalui e-commerce atau online store lainnya, maka dapat terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebut juga UU PK, dalam pasal 4 angka 3, serta melakukan transaksi dan perjanjian jual beli dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Perdagangan pasal 65 ayat 1. Menurut saya sebaiknya kalau misalkan tentang rentan cybercrime ini, pemerintah seharusnya lebih aware lagi tentang masalah ini, karena masalah ini kalau memang masyarakatnya tidak dibimbing ataupun diajarkan tentang pentingnya keamanan, kejadian ini tuh bakal terjadi terus. Karena kan gimana ya, sekarang kan orang semua udah gunain gadget, jadi semuanya bisa mengakses secara cepat kan. Jadi kan ya karena semuanya cepat, jadi nggak memperhatikan faktor keamanan gitu. Nah, lalu saya akan membahas subtopik 3, yaitu menimbulkan hutang. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan timbul bagi manusia dalam menjalankan aktivitas manusia menjadi keuntungan. Akibat kemajuan teknologi dan informasi, salah satunya munculnya online payment. Nah, adanya online payment sebagai sistem untuk mempermudah tidak hanya untuk transaksi jual beli di offline ataupun online store, juga untuk melakukan transaksi dalam melunasi pinjaman online atau biasa disebut hutang kepada penyelenggara pinjaman. Timbulnya pinjaman online ini salah satu bentuk financial technology atau fintech yang kita kenal, yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi dengan menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel, bunga yang lebih rendah dibanding dengan lembaga keuangan yang kayak ditawarin nama bank-bank gitu. Adanya sistem pinjaman online diatur dalam POJK nomor 77 garing 40 POJK titik 01 garing 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbisnis teknologi informasi. Peraturan ini mengenai badan hukum yang harus dimiliki penyelenggara pinjaman online, penerapan prinsip dan perlindungan pengguna layanan pinjaman online, dan penyelesaian sengketa. Setiap penyelenggara pinjaman online akan diawasi oleh pemerintah di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK dan BI atau Bank Indonesia merupakan lembaga utama yang memiliki peran vital dalam mengatur dan mengawasi keberlangsungan fintech di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki kewenangan yang berbeda, BI utamanya mengatur fintech yang bergerak di bidang sistem pembayaran seperti money, e-wallet, atau transaksi lainnya kayak transfer, virtual account, dan sebagainya lah, yang kita tahu lah. Sedangkan OJK mengatur fintech untuk bergerak di bidang pinjaman online, crowdfunding. Pinjaman online juga diatur dalam pedoman perilaku diterbitkan oleh AFPI atau Asosiasi Fintech Perdanaan Bersama Indonesia. 3 prinsip dasar yang diatur dalam pedoman tersebut: 1. Transparansi produk dan metode penawaran. Yang kedua, pencegahan pinjaman berlebih. Yang ketiga, penerapan prinsip itikat. Prinsip transparansi khususnya menekankan pada kewajiban penyelenggara untuk menyampaikan informasi terkait manfaat, risiko, biaya, hak, dan kewajiban
mekanisme penyelesaian sengketa, serta profil perusahaan secara akurat dan terbuka. Prinsip pencegahan pinjaman berlebih akan mengarahkan penyelenggara untuk menimbang dan menilai kapabilitas calon penerima pinjaman. Dengan mengembalikan pinjaman, AFPI menetapkan batas biaya pinjaman pinjaman sebesar 0,8% per hari dan batas nilai pengembalian pinjaman sebesar maksimal 100% dari nilai prinsipal pinjaman, meskipun nasabah mengalami keterlambatan membayar pinjaman. Prinsipan etikat baik menekankan pada aspek perlindungan data pribadi dan tata cara penagihan hutang kepada nasabah. Para penyelenggara pinjaman online dilarang melakukan penagihan hutang kepada nasabah yang sudah menunggak lebih dari 90 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dan dilarang melakukan kekerasan fisik, mengintimidasi, cyberbullying, melakukan penagihan hutang, dan unsur bahkan melibatkan pihak ketiga. Sekian dari saya, terima kasih.